Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, karena ada berita yang menarik ini, saya buka hari ini berita dari Tempo.co ini. Ternyata secara resmi itu Partai Demokrat telah memberikan dukungan, telah memaparkan dukungan, telah mempublikasikan dukungan secara resmi kepada Anies Baswedan untuk maju pada putaran Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono itu alias AHY akhirnya secara resmi mengumumkan dukungan pihaknya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta untuk berlabuh pada Pilpres 2024 itu. Dia pun mengajak semua calon mitra koalisinya untuk segera membentuk sekretariat perubahan itu. Tidak main-main, langsung ingin membuat sekretariat koalisi perubahan. Ya, mungkin mengikuti atau mungkin melihat kemarin Gerindra dan PKB sudah ada sekretariatnya, maka dari itu AHY juga ngotot ingin memberikan sebuah ide menentukan sekretariat perubahan itu. Ya, semakin seru aja ini. Nah, kemudian AHY ini menyatakan kerja tim kecil koalisi perubahan itu mendekati tahap final dari pertemuan intens yang dilakukan partainya itu selama 6 bulan itu. PKS, Nasdem, Demokrat itu selama 6 bulan memang intens dikabarkan selalu saling tukar, saling sharing gitu. Saling sharing pikiran untuk menentukan baik penentuan kapan tanggal deklarasi koalisi perubahan, penentuan cawapres Anies Baswedan, dan deklarasinya itu. Nah, dia menyatakan cukup bagi Demokrat, hal itu cukup bagi Demokrat untuk memutuskan pilihan penting dan fundamental menghadapi pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Nah, AHY juga menyebutkan kalau ketiga partai tersebut sudah satu pandangan untuk mendukung Anies sebagai bakal calon presiden itu. Dan menurutnya, Anies Baswedan merupakan sosok yang dapat memberikan perubahan dan juga perbaikan untuk negeri tercinta ini. AHY pun menyinggung terkait bakal calon wakil presiden. Ini yang menarik ini, karena calon wakil presiden Anies itu semakin hari semakin digembar-gemborkan itu. Bahkan kemarin juga Partai Demokrat dan Nasdem itu ya selalu terlibat adu argumen di media perihal hal ini itu. Nah, kita lihat di sini AHY pun menyinggung terkait bakal calon presiden yang akan mendampingi Anies melenggang di kontestasi Pilpres 2024. Dia menghormati pilihan Nasdem karena kita tahu juga bahwa Nasdem kan memberikan hak sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan calon pendampingnya, untuk menentukan partnernya untuk berlabuh pada Pilpres kedepannya itu. Akan tetapi, dia juga menilai langkah Demokrat dan PKS yang mengajukan calon wakilnya Anies juga bagian dari aspirasi itu. Jadi tidak boleh juga disalahkan itu. Sebagai informasi kan, Demokrat mengusulkan AHY untuk mendampingi Anies. Juga pun demikian PKS, dia menyodorkan Aher untuk mendampingi Anies. Sehingga AHY berharap diskusi terkait bacawa pres tersebut tidak menghambat pembentukan koalisi. Sebab rasional saja, kata AHY, keputusan bakal capres dan cawapres merupakan keputusan bersama. Apalagi asas koalisi ini kesetaraan. Jadi asas koalisi ini kesetaraan. Jadi di dalam koalisi ini tidak ada pemimpin. Apapun bentuk aspirasi, apapun bentuk saran itu harus diterima, nanti didiskusikan, kemudian diputuskan. Ya, karena asasnya kesetaraan. AHY pun mengajak calon mitra koalisi PKS dan Nasdem untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Menurutnya, keberadaan sekretaris perubahan jadi bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. Nah, dengan adanya sodoran untuk membentuk sekretariat perubahan itu menjadi bukti nyata dari Demokrat bahwa dia betul-betul serius untuk mewujudkan koalisi perubahan ini itu.
Nah, Agus menegaskan jika koalisi yang terbentuk antara Demokrat, PKS, Nasdem itu ada tujuannya, bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Dia menjelaskan terbentuknya koalisi perubahan juga bertujuan menyongsong perubahan sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa. Demokrat, Nasdem, PKS memang kerap kali disebut merupakan 3 partai atau trio partai yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Gabungan kursi ketiga partai ini di DPR itu telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu sebanyak 20%. Gabungan ke trio ini, PKS, Nasdem, Demokrat ini telah memenuhi hal itu. Makanya ketika koalisi perubahan telah resmi dibentuk, maka Anies telah memiliki modal besar untuk berlabuh pada Pilpres 2024. Hal menarik juga saya ingin katakan bahwasanya kemarin kan itu banyak sekali terjadi cekcok di media, terjadi saling serang argumen, bahkan terjadi saling ancam-mengancam itu antara Nasdem dan PKS. Bahkan Nasdem itu membuka peluang kepada partai-partai lain untuk bergabung dengannya ketika koalisi perubahan tidak mendapati kesepakatan. Begitu juga dari Demokrat. Demokrat juga mengancam jika bukan AHY maka kita kecewa. Itu dari Demokrat itu. Kader Demokrat itu bakalan kecewa jika bukan AHY yang dipilih untuk mendampingi Anies itu. Dan jika memilih Khofifah pun tidak menjamin kemenangan katanya. Nah, semakin seru kemarin karena beberapa media itu selalu saling update ya, minimal sejam lah pasti ada update-nya, saling serang-serang argumen itu. Saya membaca semua kemarin itu. Saya mengikuti alur-alur kemarin itu. Dan hari ini ketika berita ini dimunculkan, maka saya bisa pastikan bahwa kemarin itu hanyalah sebuah gimmick belaka. Saya bisa menilai atau saya bisa menduga bahwasanya di kantong masing-masing baik Anies, Nasdem, Demokrat dan PKS, di kantong mereka masing-masing itu ternyata saya duga sudah punya nama mereka di sana. Sudah punya nama untuk mendampingi Anies Baswedan dan tinggal menunggu hari, menghitung hari untuk dikeluarkan kartu tersebut. Ya, saya pikir seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Ada yang sepaham dengan saya? Jika tidak pun, coba tulis di kolom komentar. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.